panas gitu ya di media itu penculikan emak-emak. Iya, yang Tante culik aku dong. Aku nggak mau malam minggu cuman bengong. Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi di Songgol Langit Podcast, bukan Sembarang podcast. Yeay! Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya guys. Oke. Nah, cuap-cuap hari ini apa ini kira-kira yang mau kita bahas? iya. Iya deh. Oh iya ya. Kenalin dulu. Nanti lupa sama Vega. Hai guys, sama Vega Paramita. Sebelah Vega ini. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Mirda. Saya dari Ponorogo aja. Dari tadi gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, hai Mitra Songgol Langit. Hai. Lena. Halo Lena. Udah perkenalannya? Udah Len? Kirain dari mana Lena? Dari sebelah Mbak. dari kota sebelah. Ujung Kidul. Ujung Kulon, ujung gitu. Apa yang mau kita bahas ini teman-teman di hari ini? Apa ya, kalau di sesi kemarin itu kita sudah sempat bahas yang masalah lato-lato ya, karena pas lagi hit ya hari ya. Tapi kali ini kayaknya semakin kesini semakin banyak berita. Oh, mandi lumpur udah ya? Oh, mandi lumpur, lato-lato mandi lumpur. Habis itu? Bukan lato-lato Mbak, kemarin lato-latonya ini dulu ya. Oh, enggak jadi ya? Kemarin itu apa itu? Mandi lumpur. Oh, pernikahan dini akhirnya. Oh. Mandi lumpur. Terus habis ini nah sing agaknya rodok panas gitu ya di media itu penculikan emak-emak. Iya, yang membuat Penculikan anak-anak ya, kirain penculikan emak-emak. pengen diculik. Ini sebenarnya anu loh Mbak ya. Udah di garis besar ini. Mau emangnya. Sengaja memasang diri biar diculik maksudnya. Iya, Mitra Songgol Langit. Jadi yang membuat salah satu hal setiap hari setiap kita beraktivitas itu jadi kepikiran ya. Khawatir ya. Khawatir. Ini loh untuk saat ini ya sedang hits penculikan anak. Jadi mau anaknya sekolah, mau anaknya bermain sama teman, gue mikir ngono loh. Iya. Masalahnya Jadi kan kalau ini Mbak Vega sama Mbak Mirda itu kan anaknya udah sekolah semua gitu ya. Iya betul. dan Sosnya. yang pasti yang artinya kita semua yang ada di sini ini sudah punya anak semua. Jadi kita tingkat kekhawatirannya meskipun mereka di sekolah maupun mereka pada waktu melakukan aktivitas di luar sekolah maupun mungkin Mbak Lena meskipun dititipkan sama orang tua mungkin pasti ada rasa khawatir itu sudah pasti ya. Dengan maraknya berita penculikan anak yang saat ini semakin hari itu semakin heboh kayak gitu. Belum lagi sebenarnya ada berita realnya tapi ada juga yang ditambah-tambahin. Nah, akhirnya semakin tingkat hoax-nya itu semakin tinggi gitu loh. Dan tidak sedikit dari kita ini para mama yang nggak pegang HP. Jadi dengarnya dari mulut ke mulut. Kalau kita yang pegang HP mungkin bisa browsing ya Mitra Songgol Langit ini benar nggak sih beritanya. Nah, kalau yang takutnya nggak punya HP kemudian dengar dari satu pihak, waduh, piye. Nah, itu langsung khawatir berlebihan maksudnya. Nah, itu juga tidak bagus untuk emak-emaknya sendiri Mitra Songgol Langit. Nah, ini yang belum lama yang informasi dari Tangerang ya penculikan Malika. Nah ini ya. Nah itu Asli nggak sih Mbak itu? kalau Malika ini kebetulan adalah berita yang asli dan yang ini benar. Jadi Malika ini ceritanya itu diculik sama seseorang
misalnya ibunya Malika ini warung ya, penjual warung. Nah, itu yang penculiknya itu sebenarnya bukan orang asing. Jadi sudah sering langganan makan di situ kayak gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu dia datang posisi yang ibunya itu nggak ada kalau nggak salah. Nah, jadi Malika itu diculik pada saat ibunya nggak ada, kemudian adanya sama kakaknya, sama Oni itu kakaknya kayaknya ya. Nah, itu karena nasinya habis, nah habis itu disuruh beli beras kakaknya. Nah setelah itu si Malika dibawa ternyata esok harinya setelah dilihat melalui CCTV ternyata Malika ini dibawa kaburnya itu naik apa itu? Bajai. Nah seperti itu. Mau diajak beli jajan atau apa terus balik lagi dan ternyata nggak balik-balik, kemudian dilaporkan. Mau beli ayam goreng, pamitnya ke bapaknya itu mau beli ayam goreng. Nah ternyata ditunggu sampai sore kok nggak balik-balik, akhirnya dilaporkan sama pihak kepolisian. Nah untuk Malika ini pun juga perlu waktu lumayan lama loh ya, 26 hari. Hampir sebulan ya. Jadi sebulan lah, kurang lebih sebulan. Alhamdulillah kondisinya anaknya juga nggak apa-apa, cuma psikisnya ya yang trauma. Jadi terus sempet cerita juga sama ibunya kalau selama diculik itu dia diapain aja itu capek Bu karena saya terus diajak jalan terus, diajak mulung terus kayak gitu. Jadi disuruh cari barang-barang bekas gitu ya. Ya pokoknya diajak dia sama pemulungnya itu kemana-mana, ceritanya seperti itu. Secara kebiasaan aktivitas yang penculik ini kan sebenarnya pemulung gitu loh. Dan itu anehnya Mitra Songgol Langit, masyarakat sekitar itu juga nggak tahu karena Malika ditaruh di dalam gerobak itu. Gerobak itu di dalam situ, nggak ada yang yang ngerti, yang ngingok kalau di situ ternyata ada bocah itu tadi. Ya mungkin sudah jadi rezeki keluarganya Malika juga pada malam itu kan itu ditemukan pas malam hari tuh. Nah itu pas mengetahuinya kemudian langsunglah dilaporkan, kemudian ditelusuri. Nah ternyata ketemu deh Malika, Masya Allah. Anaknya masih ini ya, maksudnya itu nggak kenapa-napa? Enggak, alhamdulillah sehat. Dari hasil visumnya juga ya Mitra Songgol Langit itu sehat semua. Karena notabene itu residivis ya. Residivis pelakunya, terus dulunya pernah di residivis pelecehan seksual. Pernah dikurung juga. Itu loh Mitra Songgol Langit. Aduh, Masya Allah. Jadi menjadikan pengalaman tersendiri. Bener-bener yang ngeri pokoknya. Jadi gitu. Kalau yang hoax itu kayaknya banyak sekali ya Lena ya. Apa aja ini yang hoax kira-kira? Aku udah dapat ini beberapa bocoran juga sih dari berita-berita gitu. Maaf ya pemirsa, aku harus baca dulu. Nanti aku salah ngomong. Lagi. Kayak yang terjadi di Jakarta itu juga sih, itu ada anak kecil, anak laki-laki itu kayak sedang bermain gitu loh. Jadi dia itu kayak ngarang gitu loh. Dia itu katanya dimasukkan dalam karung terus diculik gitu. Padahal hoak itu enggak. Padahal enggak, buat bercandaan gitu. Gitu. Terus ada juga yang di mana itu di Surabaya juga gitu sih. Ini Surabaya ini dibuat ramai setelah beredar isu penculikan murid SD di medsos. Ini namun polisi Kapolda Jatim memastikan bahwa informasi yang berkembang itu kabar hoax kayak gitu, berita yang nggak benar. Nah ini loh yang gimana ya, yang buat kita itu kayak kita nahan operasi itu gimana sih caranya kita itu bedain itu semua itu gimana? Iya. Susahnya. Heboh juga di Jambon apa Badekan ya yang kemarin itu? Iya itu toh, itu memang pernah ada. Jadi di Ponorogo juga ya. Kehebohannya maksudnya, kehoakannya itu sampai terjadi yang kalau yang asli setahu kita ya Malika sama yang di Makassar itu. Nah, kasus yang sama juga kayak Makassar itu sebenarnya mereka itu tergiur dengan penjualan organ itu loh. Kayaknya sampai dibuat film juga deh zaman-zaman dulu itu kayaknya termakan itu deh. Kalau zaman dulu filmnya maksudnya. Nah, kalau zaman dulu itu filmnya itu kan untuk acara film gitu maksudnya. Acting film gitu tapi ya Allah anak kecil
organnya dijual gini-gini, padahal itu kan cuma acting boneka mungkin ya, boneka ya. Sekarang kan boneka kayak bayi itu ada. Kalau yang di Makassar itu yang diculik masih berusia 11 tahun ya. Nah, yang membuat kita miris. Jadi penculiknya itu bukan orang-orang yang dewasa gitu loh maksudnya itu. Mereka itu yang menculiknya masih usianya masih 17 tahun dan juga masih 14 tahun. Berarti kan dia itu masih muda banget tapi ya naudzubillah min dzalik, dia sudah punya jiwa kok membunuh, kok tega gitu loh maksudnya itu gitu. Jadi dia itu tergiur dengan ada kayak semacam situs yang di situ itu situs jual beli organ tubuh. Sudah Jadi dibunuh, terus bingung mau ngambil organnya, ya apa? Terus bagaimana cara ngambilnya gitu ya? Terus akhirnya nggak jadi gitu. ya akhirnya dibuang di kolong jembatan itu kan jasadnya setelah dirayu yang di Swalayan. Sebenarnya kronologis awalnya itu kan ketemuan di Swalayan itu kan si Fadlinya itu. Nah ketemuan di Swalayan dirayu-rayu kayak gitu terus akhirnya mau diajak pulang. Singkat ceritanya mau diajak pulang. Nah di rumahnya si pelaku inilah si Fadli ini dihabisi, disekap. Padahal kan di situ tinggal sama orang tua. Nah kebetulan orang tuanya si pelaku ini juga nggak ada di rumah. Jadi seperti itu. Nah akhirnya meninggal ini bingung mau diapain setelah dihubungi si situs tadi, kirim email nggak dibalas-balas kan ceritanya gitu. Karena dia mau menjual organ tubuh ini loh istilahnya. Nah setelah sudah kondisinya seperti ini tidak dibalas-balas, akhirnya dia bingung, pelaku ini bingung, akhirnya dibunuhlah ini, terus akhirnya dibuang di kolong jembatan. Alhamdulillah itu jasadnya masih utuh ya Beb ya. Utuh terbungkus plastik loh. Masih. Lah yo ngeri sekali. Organnya nggak jadi diambil Mitra Songgolangit. Gitu. Berarti ini balik lagi ini hubungannya dengan gadget ya, hubungannya dengan HP, dengan ini. Ya kita harus pandai-pandai menyaring informasi. Mungkin sebagai orang tua kita juga harus pandai-pandai memberikan fasilitas terhadap anak, meskipun sebenarnya kita itu mampu memberikan, tapi kalau memang anak ini belum waktunya kita kasih fasilitas yang berlebihan ya kalau bisa jangan dikasih. Meskipun ikut dikasih mungkin bisa juga. Sekarang kan canggih toh. Ada misalnya kayak YouTube, kayak web-web itu dibatasi. Jadi kan ada pembatasan usia. Kita bisa menyaringnya di situ. YouTube juga kita batasi khusus untuk konten dewasa supaya tidak masuk di kontennya anak-anak kita. Begitu juga dengan web dan lain sebagainya. Itu kan juga bisa sebenarnya. Apalagi kalau anak-anak kita ya Mitra Songgolangit sudah menginjak usia remaja ya Beb. Jadi harus ada ngobrol lah kita dari hati ke hati, kita mencoba menjadi teman. Benar. Kita perhatian, kita mencoba memberi nasihat-nasihat yang positif. Nah, jadi harus imbang ya antara kita sama apa yang dilakukan anak-anak kita juga agar tahu. Jadi bagaimana kita pintar menggunakan gadget tersebut kayak gitu Mitra Songgolangit ya. Iya, jadi istilahnya kayak menjadi pendengar yang baik buat putra-putri kita lah, istilahnya seperti itu. Gimana? Kalau anaknya masih kecil? Ya, kalau dari saya sih kebetulan anakku masih 2 tahun, jadi kayaknya masih aman deh, tak kurung terus di rumah. Jangan dikurung di kamar mandi loh ya. Tapi sudah difasilitasi jajan juga kalau anaknya Mbak Lena. Iya, paling juga mainan gitu. Jadi kayak kebetulan alhamdulillah sekarang dititipin di rumahnya ibu. Ini terbatas ya, dibatasin ya. Maksudnya semisal mau keluar gitu udah ini nggak bisa ditutup udah pintunya. Iya, Karena umur 2 tahun kan kalau diculik nggak bisa berontak malah. Dijunjung gitu aja ya. Kalau anak saya itu maksudnya kalau bukan orang terdekat kayak saya atau nggak mau ikut ya. Nggak mau ikut. Teriak-teriak kayak udah bisa bilang gitu. Oh iya, berarti kayak mamanya ya teriak-teriak. Oh no. Enggak. Maksudku ya. Iya Mas ya. Kayak orang saya bukan. Masnya. Lagi kalau Mbak Mirja mau diculik, oh iya. Tergantung yang menculik. Kalau yang menculik suami sih nggak apa-apa mungkin ya Mbak ya. Kalau suami nggak nyulik. Kalau anaknya udah Ya mungkin masih kecil.
yang paling kecil ya. Nah, ini malah lebih bahaya anaknya Mbak Vika itu belum bisa ngomong. Ya kalau yang masih kecil karena masih usia 10 bulan, jadi rutin lah ya Beb ya, komunikasi sama yang momo, mungkin tanya aja sekedar WA, tapi tetap pakai bahasa yang sopan santun juga, karena nanti takutnya dikira nggak percaya gitu loh sama yang momo. Iya. Ada lagi apa? Maaf dereng lah, seperti itu aja. Menjaga perasaan jadi ya. Kayak gitu. Iya, Kalau iya. kalau yang gede ini Mitra Songgolangit ya. Jadi mungkin agak sedikit ada masukan untuk wali kelas ya Beb ya. Jadi, sekolah maksudnya. Jadi kalau yang jemput bukan keluarga inti mungkin nggak boleh lah ya. Atau mungkin, dikonfirmasi dulu betul. bisa. Terus alhamdulillah dari pihak sekolah pun sampai sekarang kalau yang jemput belum datang itu anaknya ditaruh di depan kantor Beb. Jadi dijejer gitu. Iya waktu itu. Nggak dibolehin untuk di luar Iya, pagar gitu ya. pernah sekali itu anakku belum ada yang jemput, itu sampai wali kelasnya itu telepon WA, tak pikir anak ini kenapa, ternyata belum ada yang jemput, ternyata kakungnya ketiduran. Gitu. Jemput ke sana sendiri gitu juga, tapi tetap dijaga kok sama itu. Sama Ya. pihak sekolah dijaga, ada yang menjaga. Tetap ditunggu sama pihak sekolah. Nah, ini mulai belajar dewasa. Iya. Cantik-cantik loh. Amin. Diperketat ini Beb jaga. Ya, kalau saya yang nomor pertama itu kan karena sudah mau remaja ya. Jadi paling enggak ya untuk agak sedikit gimana ya, mau dibilang dilonggarin juga enggak. Maksud saya kalau memang dia mau hangout, mau nongki-nongki sama temennya gitu ya tetap saya pantos, tetap tak antar istilahnya. Jadi enggak tak lepas. Saya tidak pernah memfasilitasi anak saya untuk naik Grab dan lain sebagainya. Tapi sebisa mungkin saya tetap walaupun sibuk ya istilahnya, tapi tetap saya dari pihak keluarga berusaha mengantar dan menjemput. Paling enggak omnya, tantenya, utinya kayak gitu. Karena ya namanya orang tua kan sendiri-sendiri ya. Walaupun sudah ada mungkin sebagian dari repot ada Grab tapi itu tidak berlaku pada diri saya, maksud saya gitu. Gitu loh maksudnya. Jadi gitu. Sebenarnya kalau yang nomor 1 itu juga wirawiri sekolah les kesini tapi ya sebisa mungkin karena saya kebetulan masih kerjanya di Ponorogo aja, jadi bisa lah mengantar mereka. Dan sampai sekarang pun juga meskipun dia merengek untuk aku mau belajar motor aja karena kan udah banyak teman-temanku yang sudah bisa naik motor. Tidak, saya tidak gitu. Tidak ya, karena saya juga tidak memfasilitasi di usianya segitu untuk naik motor juga enggak. Maksudnya, karena memang belum waktunya gitu loh maksud saya. Kalau yang kecil yang kelas 3 SD cuma pembatasan di gadget aja sih untuk menonton fitur-fitur yang memang fasilitasnya dari mereka, seperti itu aja. Kalau ya tetap dibekali juga, Dek, kalau di luar rumah ada yang nggak kenal, nggak usah gini, pokoknya nggak usah direspon lah seperti itu. Mesti anaknya Mbak Vika juga pernah dibilang gitu kan? Bener. Antisipasi istilahnya. Antisipasi. Kadang itu ada tamu yang itu loh, yang menakutkan itu kalau ke rumah sebenarnya. Iya, terus itu sebenarnya dari mana gitu loh, Beb. Jadi kita benar-benar nggak tahu ya Mitra Songgolangit itu kadang ada orang yang meminta tapi kok pakai fashion yang rapi, terus bersih gitu ya. Terus membawa buku, tas dan lain sebagainya. Nah itu loh yang saya takutkan, dan mereka itu tidak sungkan untuk masuk ke rumah loh, padahal belum dimanggain. Nah itu kalau ada anak kecil di rumah pas yang nerima itu loh yang kita jadi pikiran. Nah, apalagi kalau orang tua itu biasanya kan kalau di rumah meskipun anak sama orang tua kadang anaknya diculni nang ngarepan, pagernya ditutup, nah ibu-ibunya di belakang. Kadang ada yang berani masuk seperti tadi yang barusan tak lihat di TikTok itu juga kayak gitu. Orangnya masuk pagar, anaknya dibius. Nah, itu terlepas itu dari benar atau tidak loh ya, saya tidak membenarkan berita itu, tapi maksud saya ya untuk antisipasi kita aja, maksudnya gitu. Kita lebih waspada saja Mitra Songgolangit. Nah, kalau atau mungkin bisa dipasangi CCTV ya di rumah, itu juga juga bisa membantu ya. Betul. Pendapatnya setelah adanya berita penculikan ini gimana? Dari Mbak Vega, pendapatnya?
Kalau pendapatnya sih ya menjadikan kita lebih perhatian kepada anak-anak kita yang tadinya, kalau anakku kan kebetulan cowok Mitra Songgolangit yang mau mainan 1 sampai 2 jam bahkan 3 jam itu tak biarkan, terus wes lah nanti pulang-pulang sendiri. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang mungkin 1 jam itu udah dicari, mungkin lebih perhatian mungkin ya, terus lebih menjaga komunikasi dengan yang ada di rumah kayak gitu, lebih berpikiran sih Mbak Nita. Bunda Mirda. Kalau saya pendapat untuk lebih ke orang tua ya, kalau dengan kasus-kasus yang seperti ini boleh khawatir, tapi jangan khawatir yang berlebihan, maksud saya seperti itu. Itu yang pertama untuk orang tua. Terus yang kedua juga, walaupun kita itu kebanyakan memang kan orang-orang pekerja semua ya sekarang walaupun pekerja kita harus juga memperhatikan anak-anak kita, menjadi teman yang baik buat anak-anak kita, seperti itu. Terus juga memantau anak-anak kita ketika di luar rumah, memperhatikan, jadi seperti itu aja. Untuk ibu-ibu juga yang ada di rumah mungkin juga perlu khawatir, meskipun mereka 24 jam bersama anak-anaknya juga wajib untuk berhati-hati. Kalau dari aku itu aja sih. Yang penting kita bisa menyaring informasi-informasi itu, kita be smart dalam memilih berita, pokoknya seperti itu aja. Kalau Bunda Lena mau diculik. Mau. Bahaya ini Lena Kalau Lena itu yang bahaya bukan anaknya, tapi emaknya gitu loh. mau nyulik terus. Dia maunya diculiknya sama Arif di Kantara. Soalnya lagi Gitu. musim itu. Mungkin nanti untuk next podcast selanjutnya mungkin kita bisa ya. Mendatangkan Arif maksudnya. Bukan. Oh. Apa itu penculikan emak-emak gitu. Yang meresahkan. Nah, jangan Len nanti sanune enak tenan. Ojo wes. Oke, kalau dari aku pribadi sih ya sama sih dengan menyikapi kasus seperti ini, mungkin lebih memantau anak kita itu lebih Detail lagi gitu. Terus maksudnya mengajari anak kita ojo langsung mau gitu, jangan langsung mau kalau diajak sama orang yang belum kenal. Misal, Dek, ayo Dek, di sana ada tontonan, di sana ada makanan ini, om atau tante atau mbak apa beliin gitu. Maksudnya jangan langsung mau seperti itu sih, harus tanya dulu sama orang tua atau sama siapa yang ada di rumah. Oke. Dari aku sih seperti itu aja. Oke, ini Mbak Vega mau menyampaikan beberapa tips supaya biar nggak kemakan hoax. Terakhir ini ya. Iya, jadi 1 menit aja, Her. Jadi memang saking banyaknya ini ya teman-teman berita yang simpang siur. Kemudian ini loh, kita kan ada grup ya. Kalau di rumah grup keluarga, mungkin kalau Vega ada grup ya RT, ibu-ibu RT, bapak-bapak RT kayak gitu. Pokoknya grup ya. Pokoknya semua grup ya itu, aduh banyak sekali Mitra Songgolangit yang dikirimkan berita-berita di situ. Nah ini caranya cek berita hoax. Jadi untuk kita semuanya harus berhati-hati dengan judul yang provokatif. Jadi berita hoax ini seringkali menggunakan judul yang sensasional ya, yang provokatif. Oke, judul. Terus yang kedua. Yang kedua, cermati alamat situs tersebut. Jadi untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link ini harus benar-benar dicermati. Oke, kemudian yang ketiga, ini periksa faktanya. Jadi perhatikan dari mana berita berasal dan sumbernya ini siapa sih. Nah, gitu ya. Jadi resmi apa enggak? Ada lain sebagainya dari KPK ataukah dari Polri ataukah dari apapun lah itu yang kemarin sempat hoax kan banyak ya Mitra Songgolangit. Nah masih ada ternyata. Ya. Berikutnya adalah cek keaslian foto. Bener. Ya. Nah, kadang-kadang banyak yang edit. Terus yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Nah ini boleh ya diikuti. Mitra Songgolangit. Terakhir habis ya. Habis sudah itu tadi ya. Bisa juga dicek di di ini. Nah ini loh, ini. Ya. Data apa itu ya? Data tambekhoax.id Mitra Songgolangit. Jadi bisa dicek di situ ya. Ini menampung aduan hoax dari para netizen. Oke. Udah ya?
Ada lagi Mbak Nita? Menghela nafas ya Mbak. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya Mitra Sumber Iya. Langit. Amin. Ya. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup untuk informasi yang kita berikan hari ini tentang maraknya berita penculikan anak, entah hoax entah yang benar ya. Untuk kita semuanya semoga ini bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin, ya. Oke, boleh ditutup Mbak Vika mungkin. Oke, kita tutup semuanya podcast hari ini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita mohon pamit undur diri, semoga bermanfaat. Oke. Like, comment dan subscribe. Oke. Thank you. Aye. Thank you.